Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Awan di sini. Oke, hari ini kita akan bahas kasus spesifik, guys, mengenai SP2DK. Oke, bukan kasus tapi khusus gitu ya. Oke, ini adalah sebuah makhluk terestrial gitu ya, yang menghantui seluruh wajib pajak di Indonesia ini. Ini bisa muncul tiba-tiba tanpa ada angin, nggak ada hujan gitu ya, tak terduga bisa muncul dan secara masif itu sudah muncul banyak sekali dalam 2 bulan belakangan ini, guys. Oke. Nah, kalau Anda berkecimpung di dunia pajak gitu, pasti Anda sudah familiar sekali dengan istilah ini, guys. Sebuah surat cinta dari kantor pajak kepada wajib pajak, yaitu SP2DK. Oke. Ini adalah komunikasi resmi loh, guys. Ini komunikasi resmi pertama antara KPP dengan wajib pajak apabila ada suatu permasalahan yang mau diklarifikasikan dengan wajib pajak, gitu, guys. Oke. Nah, kepanjangan dari SP2DK ini, kalau teman-teman belum tahu, adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oke, jadi ada sebuah data atau sebuah keterangan yang perlu dijelaskan oleh wajib pajak itu, guys. Oke, sesimpel itu, guys. Oke, nah sebenarnya Anda tuh cukup beruntung kalau Anda menerima surat SP2DK ini, guys. Kenapa? Itu artinya negara itu masih percaya kepada Anda, gitu loh. Negara masih percaya bahwa lu tuh masih mau menyelesaikan kasus ini baik-baik gitu loh, secara damai gitu, guys. Oke? Negara berprasangka baik kepada Anda gitu, bahwa ini hanyalah sebuah kelalaian yang tidak disengaja gitu. Oleh karena itu, diharapkan Anda dapat mengklarifikasinya dan menyelesaikan masalah ini dengan niat baik gitu. Oke? Teman-teman sudah paham ya definisinya tadi. Sekarang kita akan bahas mengenai penyebabnya. Apa sih penyebabnya sehingga bisa muncul SP2DK ini, guys? Oke, nah, tentu saja AR itu tidak sembarangan bikin surat seperti ini, guys. Ya, karena surat ini adalah surat yang resmi yang perlu diproses secara resmi dan ditutup secara resmi gitu. Jadi bukan sembarangan surat SP2DK ini. Nah, oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai penyebabnya. Kenapa sih si AR atau KPP sampai bisa menerbitkan surat itu? Yang pertama itu adalah adanya data dari kantor pusat mengenai diri Anda. Oke. Dan setelah si AR ini mencocokkan data itu dengan laporan SPT tahunan Anda ataupun SPT bulanan Anda yang sudah Anda laporkan, ternyata nggak cocok gitu. Nah, ada yang nggak cocok, maka perlu diklarifikasi gitu, guys. Oke. Penyebab kedua. Penyebab kedua adalah adanya inkonsistensi dalam perpajakan Anda. Oke, contoh gini. Anda membayar PPh UMKM 0,5% selama 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret gitu. Tiba-tiba bulan April, bulan Mei kosong, nggak dibayar gitu. Terus bulan ke-6 ada bayar lagi gitu. Nah, maka inkonsistensi ini akan muncul di komputernya pajak sehingga Anda perlu klarifikasi gitu. Nah, inkonsistensi lainnya adalah contoh kalau Anda membayar PPh 25 gitu. Anggaplah Anda bayar senilai 8.000 gitu ya pada pada satu bulan tertentu gitu ya. Tapi tiba-tiba di bulan berikutnya dan seterusnya Anda membayar berubah menjadi 5 atau 6.000 gitu. Nah, tanpa ada persetujuan dari KPP. Nah, ini juga menjadi warning yang perlu diklarifikasi oleh wajib pajak. Oke. Jadi ada banyak penyebabnya gitu. Nah, belakangan sering juga terjadi seorang WPOP ini, wajib pajak orang pribadi, yang mengikuti fasilitas insentif DTP COVID-19, sehingga dia kan nggak bayar lagi tuh PPh 0,5% ya. Tetapi sistem pajak malah mempertanyakan gitu loh, kenapa dia stop bayar? Kenapa dia nggak bayar? Seolah-olah dia nggak bayar gitu. Emang benar nggak bayar sih. Nah, jadi dikirimkanlah surat SP2DK itu. Jadi menurut gua ini semacam ketidaksinkronan antar sistem internal yang ada di dalam DJP gitu ya. Komputernya itu tidak bisa membedakan orang yang tidak bayar tetapi ikut fasilitas dibandingkan dengan orang yang tidak bayar dan juga tidak ikut fasilitas gitu, guys. Pokoknya deh, kalau lu nggak bayar pajak, apapun alasannya, lu dikirimin surat itu. Gitu aja, perlu klarifikasi. Gitu. Sebab lainnya adalah kalau Anda tidak lapor SPT tahunan contohnya. Nah, pokoknya gini, laporan-laporan yang wajib dilaporkan seperti SPT tahunan gitu, Anda akan dikirimin surat untuk himbauan melapor dan juga klarifikasi. Oke, ini sudah sering terjadi lah biasa. Terus, kemungkinan lainnya adalah adanya lebih bayar SPT tahunan. Ini perusahaan gitu ya guys. Jadi kalau WP Badan, usahakan jangan sampai membuat SPT tahunan lebih bayar. Gitu. Itu cari gara-gara, lu cari mati namanya. Karena ini otomatis menjadi pemeriksaan gitu. Bukan hanya SP2DK, tapi otomatis pemeriksaan. Oke,
tadi kan gua ngomong sebab pertama adanya pemeriksaan SP2DK ini adalah temuan yang perlu diklarifikasi. Oke. Nah, sekarang gua akan jelaskan apa aja nih temuan-temuan yang mungkin menjadi masalah yang perlu dijelaskan. Oke. Temuan pertama, guys. Temuan pertama adalah adanya temuan mengenai adanya harta yang kelihatannya belum dilaporkan di SPT tahunan Anda. Gitu. Jadi, pajak mendapatkan data temuan harta yang menurut pajak nih kayaknya ini belum dilaporkan di SPT tahunan Anda. Gitu. Nah, bagaimana pajak bisa tahu ada harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan Anda? Nah, sekarang pajak itu ya sudah bisa mendapatkan data dari beberapa berbagai macam channel gitu, guys. Oke. Nah, termasuk data berapa saldo terakhir tabungan dan deposito yang ada di portofolio keuangan Anda. Gitu. Jadi, kalau Anda punya deposito atau tabungan, Anda harus lapor dengan jelas di dalam SPT tahunan. Gitu. Kalau tidak, data ini akan masuk ke pajak dan diklarifikasi ke Anda. Oke. Pajak juga bisa nih mengetahui berapa banyak portofolio keuangan Anda di luar negeri gitu, guys. Ini berdasarkan perjanjian AEOI atau Automatic Exchange of Information yang sudah sejak tahun 2016 kalau nggak salah deh, sejak tax amnesty. Oke, nah kemudian ketika Anda jual mobil atau properti gitu ya, yang mana Anda kan membayar pajak atas transaksi itu dong. Nah, otomatis pajak mengetahui bahwa Anda punya properti itu atau mobil itu gitu, guys. Oke. Ya, selanjutnya kan AR tinggal mencocokkan aja data itu dengan harta di SPT tahunan Anda. Gitu. Jika ternyata harta itu belum dilaporkan di SPT tahunan lu, ya muncullah SP2DK ini. Ya kan? Oke. Kemudian adanya temuan mengenai transaksi yang kelihatannya mendapatkan penghasilan. Tetapi penghasilan ini kelihatannya belum Anda laporkan di SPT tahunan Anda. Nah, contoh nih. Contoh Anda mempunyai transaksi saham. Oke kan? Saham itu kan jual beli sepanjang tahun gitu ya, ada banyak sekali transaksi gitu ya. Anggaplah nilai sekian gitu. Nah, dalam transaksi saham itu, baik untung ataupun rugi, teman-teman itu bayar pajak, ya kan? Nah, pajak itu harus Anda laporkan di SPT tahunan, gitu. Apabila Anda tidak melaporkannya, tetapi pajak mendapatkan data transaksi saham itu, nah maka Anda perlu mengklarifikasinya. Oke. Contoh lainnya, temuan transaksi yang berpotensi ada penghasilan itu kayak gimana? Anggaplah Anda seorang pedagang ATK gitu ya. Anda seorang pedagang ATK. Anda membeli ATK dari pabrik. Nah, setiap kali pabrik menjual barang kepada Anda, pabrik itu tuh langsung melaporkannya kepada kantor pajak, guys. Oke, melalui mekanisme faktur pajak PPN. Oke, nah artinya pajak akan tahu dengan persis berapa nilai pembelian Anda di pabrik itu. Gitu, guys. Nah, sekarang seandainya Anda membeli dari pabrik, anggaplah jumlahnya 300 gitu. Tetapi Anda melaporkan omset penjualan Anda sebanyak 50. Nah, maka kemungkinan besar ada kesalahan lapor nih dalam SPT Anda nih. Oke, gini, logikanya kan jika Anda membeli 300, maka Anda harusnya menjual 300 plus keuntungan dong. Bisa 350, bisa 400, bisa 500 dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga banyak orang kena masalah nih. Oke. Terus bagi Anda yang berjualan online, nah ini bersiap-siaplah karena tidak lama lagi data dari marketplace online itu akan langsung sinkron langsung ke kantor pajak. Nah, maka saat itu kantor pajak akan tahu persis berapa nilai penjualan Anda melalui marketplace tersebut. Oke. Jadi ya tinggal dicocokkan aja nih dengan laporan penjualan di SPT Anda gitu. Oke. Berikutnya gue akan sampaikan apa yang terjadi kalau Anda mengabaikan SP2DK ini. Mungkin Anda bilang, ah bangke lah, gue nggak mau ngurusin deh, gue cuekin aja deh, gitu. Nah, oke. Yang pertama, kemungkinan yang terjadi adalah Anda akan di WA atau ditelepon oleh AR untuk konfirmasi apakah suratnya udah nyampe apa belum, gitu. Jangan-jangan suratnya nggak nyampe nih, gitu, atau alamatnya salah dan sebagainya, gitu. Ya kalau mau Anda bisa dikirimin via WA juga sih suratnya, gitu. Oke. Kemungkinan kedua adalah Anda akan didatangin langsung oleh si AR. Oke, kalau kebetulan dia sedang tugas keliling gitu ke alamat KPP, ke alamat WP-nya ya Anda bisa didatangin gitu, dikonfirmasi langsung bisa juga. Oke. Kemungkinan ketiga adalah status Anda yang hanya klarifikasi dinaikkan menjadi pemeriksaan. Gitu. Nah, pemeriksaan itu sudah bukan AR lagi loh guys yang ngurusin.
Jadi ada tim khusus untuk tim pemeriksaan di kantor pajak. Oke, apabila Anda diperiksa, maka Anda itu bisa diperiksa all tax. Artinya semua data perpajakan Anda diperiksa, gitu. Bukan hanya terbatas pada temuan tertentu gitu loh guys. Oke. Kemungkinan keempat adalah status Anda dinaikkan menjadi bukper atau bukti permulaan. Hal ini terjadi jika ada indikasi tindak pidana bidang perpajakan. Oke. Nah, tadi itu kan pemeriksaan kasus perdata. Oke, yang Anda bisa selesaikan dengan bayar selesai gitu. Tapi yang di sini kalau ada indikasi tindak pidana maka masuk ke bukper di mana ini ujungnya bisa masuk penjara gitu guys. Oke. Nah, sekarang gue akan sampaikan langkah-langkah untuk menghadapi SP2DK ini guys. Oke, langkah-langkah sederhana sebenarnya. Langkah pertama, Anda menganalisa dulu nih, data yang ada di dalam SP2DK itu, apakah semuanya benar? Ataukah sebagian benar dan sebagian salah? Ataukah semuanya salah? Bisa aja terjadi kan? Nah, hati-hati di sini guys. Uh, Pajak itu tidak sembarangan punya data. Oke, gua rasa mungkin 80% data itu valid dan bisa dipercaya. Oke. Jadi 20%-nya itu ya mungkin karena error di komputer atau data yang belum diupdate gitu. Jadi sebaiknya Anda betul-betul memeriksa apakah data itu benar adanya gitu, guys. Oke. Nah, setelah Anda tahu data itu benar atau salah, Anda mulai mengkalkulasi atau menghitung berapa potensi pajak dan denda yang perlu Anda bayar jika Anda mau menyelesaikan kasus ini, gitu. Nah, di sini Anda berupaya mencari solusi yang paling murah dan paling tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke, ada banyak sekali metode tax planning yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah dalam SP2DK ini. Ini sangat spesifik, guys, tergantung dari kasus per kasus. Oke. Next time gue akan sampaikan kasus per kasus biar teman-teman bisa dapat gambaran. Oke, setelah mengetahui nilai pajak dan denda yang perlu dibayar, Anda mengukur kemampuan diri Anda nih. Oke, Anda nih mampu nggak bayar segitu atau tidak? Gitu. Jika Anda tidak mampu membayar segitu, contohnya pajaknya 800 gitu. Nah, tapi Anda hanya punya kemampuan membayar 300 contohnya. Oke, nah, langkah selanjutnya adalah memberitahukan kepada AR yang mengirimkan surat ini nih, Anda bisa berupa WA, bisa juga Anda datang langsung ke KPP gitu. Sampaikan kepada AR ini data mana yang benar dan data mana yang salah. Terus hitungan pajak yang sudah Anda hitung itu Anda sampaikan. Terus kalau Anda nggak mampu bayar ya lu tinggal bilang, sorry Pak, saya nggak mampu bayar nih, saya cuma mampu bayarnya sekian. Gitu, sampaikan aja apa adanya. Oke. Selanjutnya, AR akan melakukan analisa terhadap klarifikasi yang sudah Anda sampaikan ini gitu ya. Terhadap perhitungan ini, AR akan analisa nih. Di dalam diskusi ini akan mungkin terjadi berbagai tanya jawab ataupun perdebatan gitu ya. Karena AR itu kan pengennya mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan potensi pajak yang setinggi-tingginya gitu. Sedangkan Anda kebalik, Anda inginnya memberikan data sesedikit mungkin dan potensi pajak yang serendah mungkin gitu. Jadi dua kepentingan ini bertemu ya. Nah, saran saya sih hadapin aja guys, hadapin aja perdebatan itu, diskusi itu, nggak ada masalah, nggak perlu takut, ngobrol aja dengan santai gitu ya, sampai bisa tercapai kesepakatan yang win-win solution. Oke? Nah, setelah dicapai kesepakatan mengenai berapa pajaknya dan denda yang perlu dibayar, selanjutnya tinggal finalisasi. Oke? Di sini Anda membayar dan melapor pajak Anda. Tanpa denda dulu ya, tanpa denda dulu. Kemudian Anda membalas surat SPD-ODK itu gitu. Nah, ketika Anda membalas surat, Anda mengklarifikasi dong, bla 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 bla, dan dilampirkan dengan bukti bayar dan bukti lapor yang sudah Anda lakukan. Gitu. Nah, selanjutnya, AR akan memverifikasi pembayaran dan laporan Anda. Gitu. Dan kemudian menutup kasus SP2DK ini secara resmi di internalnya KPP. Gitu, guys. Oke. Kemudian, AR akan menerbitkan surat dendanya. Kan tadi sudah dibayar, dilapor, SP2DK-nya selesai dan dendanya diterbitkan, STP diterbitkan gitu ya, atau surat tagihan pajaknya, Anda tinggal bayar STP ini selesai. Begitu guys. Oke. Nah, selanjutnya gue akan sampaikan berbagai masalah yang mungkin terjadi karena pengalaman gue sendiri gitu ya. Masalah pertama adalah adanya oknum petugas pajak yang melakukan usaha pemerasan kepada wajib pajak. Oke, ini oknum ya guys, bukan semua tapi hanya oknum tertentu saja. Karena WP itu kan tidak paham peraturan perpajakan gitu ya, dan tidak mempunyai kesulitan pajak. Cenderung begitu tuh. Maka oknum petugas pajak ini secara bebas memberitahukan, oh Bapak masih bayar sekian nih, lu masih bayar sekian nih.
gitu, dengan menggunakan tarif yang tertinggi gitu, guys. Nah, hal ini membuat wajib pajak menjadi ketakutan, yang mana ujung-ujungnya menjadi tindakan korupsi gitu, guys. Ini kadang-kadang terjadi gitu ya, gue nggak bisa bilang sering sih. Masalah kedua adalah ada oknum petugas yang melakukan tindakan menjebak wajib pajak. Oke, apa yang gue maksud dengan menjebak? Anda ditanya macam-macam, terus diminta data macam-macam, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pajak setinggi-tingginya gitu loh, melampaui dari hasil temuan yang mereka miliki gitu. Nah, jadi tentu aja gini guys, tentu aja tindakan mengambil potensi pajak, menggali potensi pajak gitu ya, adalah tindakan yang diperbolehkan secara peraturan hukum gitu. Tetapi menurut gua seharusnya petugas pajak itu hanya fokus pada temuannya aja gitu loh, temuan yang mereka miliki gitu. Nah, di sini juga sama nih guys. Karena ketidaktahuan WP terhadap peraturan perpajakan ya, mereka terjebak. Mereka terjebak. Mereka sudah terlanjur memberikan berbagai data yang diminta gitu oleh oknum tersebut gitu ya, sehingga muncullah potensi pajak yang sangat tinggi yang tidak mampu dibayar oleh wajib pajak gitu. Nah, hal ini juga ujung-ujungnya adalah terjadi tindakan korupsi. Oke. Masalah ketiga, ini juga sering terjadi nih. Sering terjadi adalah wajib pajaknya ngeyel. Dia punya kemampuan untuk bayar, tapi memang mentalnya tuh mental koruptor gitu ya. Dia tidak mau ngurusin data pajak ini dengan resmi. Oke. Dia menawarkan sejumlah uang kepada petugas pajak dan di sini juga terjadi tindakan korupsi. Nah, sepanjang karir gue di konsultan pajak ya selama 8 tahun terakhir ini guys, gue udah menghadapi ratusan jenis SP2DK, berbagai jenis pemeriksaan, berbagai jenis oknum petugas pajak, maupun oknum petugas pajak gitu ya. Tapi gue melihat nih ada tren di mana DJP menjadi semakin baik semakin hari ini guys. Oke. Hal ini juga disupport oleh berbagai sistem informasi yang sifatnya digital gitu ya, yang sudah lebih canggih lagi sekarang ini gitu guys. Oke. Oke, itu aja sih guys untuk hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang cukup ya mengenai SP2DK ini. Kalau masih bingung, masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar aja. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa.